Nah, bagian ini mungkin bagian yang teman-teman tunggu, yaitu kita mulai desain websitenya. Tapi tenang, sama seperti sebelumnya, kita nggak langsung di HTML CSS atau langsung di Photoshop. Tahap pertamanya teman-teman harus punya yang namanya desain kasar, atau kita bisa bilang namanya sketch, atau ada lagi bilang mockups. Nah, hal seperti ini bisa kita lakukan di kertas. Enak kalau kertas, apalagi kita pakai pensil, bisa langsung dihapus atau nambahin warna-warna simple juga boleh, tapi di sini kita nggak perlu terlalu detail karena kita akan menanyakan feedbacknya nanti ke klien kita atau kita minta pendapat dari orang-orang yang ahli atau bahkan user kita juga boleh. Nah, salah satu tool yang saya sarankan di sini adalah namanya mockups.com. Tool ini free, jadi bentuk mockup itu seperti ini. Kita cuma naruh elemen-elemennya. Misalnya saya mau naruh kotak di sini. Nah, kita tinggal bikin kotaknya. Jadi anggap ini header dari websitenya. Lalu kita akan naruh bagian kontennya di sini. Lalu akan ada bagian aside misalnya atau bagian tambahan untuk iklan atau yang lainnya. Kita juga bisa bikin di mockup sini. Nah, selain sekedar shape-shape-nya atau bentuk-bentuknya, kita juga bisa naruh teksnya di sini. Misalnya saya kasih nama sekolah coding. Lalu kita bikin link juga bisa di tool mockup sini, tapi teman-teman di kertas pun boleh sekali lagi. Nah, enaknya apa? Kita nggak perlu terlalu ribet atau dalam tanda kutip menghabiskan waktu kalau kita langsung di tool kayak Photoshop. Kita udah mikirin warna, masukin konten itu terlalu terburu-buru. Kita harus bikin mockupsnya dulu, jadi kita tahu misalnya ada form submit di sini. Secara garis besar juga kita jadi bisa lihat flow dari website kita nanti. Misalnya di homepage-nya ini kita tahu nih si user pertama kali dia ngelihat apa sih, ada ini, ada ini. Nah, teman-teman akan sadar nanti kalau tiba-tiba pas udah selesai mockupnya baru ngelihat, oh ternyata elemennya terlalu banyak, user jadi pusing harus ngerjain yang ini dulu atau bagian headernya, milih menu atau yang lain-lain. Nah, enaknya mockup dia jadi lebih cepat istilahnya dan kita enak buat ngubah-ngubahnya sampai misalnya kliennya puas atau kita sendiri puas dengan hasilnya. Nah, enaknya tool kayak mockups ini lengkap banget, apa aja elemen-elemennya udah otomatis tersedia, tapi teman-teman bisa lakuin di Photoshop, tapi untuk mockupsnya sekali lagi bukan desain aslinya, termasuk di kertas juga boleh. Nah, setelah desain kasar, baru nanti kita lompat ke Photoshopnya setelah ada persetujuan dalam tanda kutip ya, karena bisa jadi teman-teman ngerjain sendiri, tentu itu dari kata hati jadinya, atau setelah menanyakan feedback dari user. Setelah itu baru kita bisa ke Photoshop, lalu mulai pelan-pelan masukin konten yang udah kita kumpulin tadi sebelumnya. Jadi langsung masukin teks asli yang akan muncul di sana. Atau kalau emang belum ada sedetail itu info yang kita punya, paling nggak ada gambaran kasarnya. Sekali lagi jangan sekedar lorem ipsum yang biasa kita lihat. Atau misalnya kita mau jual website, bikin desain e-commerce, tapi kita ngumpulin kontennya gambar-gambar hewan, ada kerbau, ada buaya dan lain-lain. Ini nggak akan mewakili feel aslinya. Jadi sekali lagi ketika kita desain website, nggak langsung di HTML CSS, ini big no atau kesalahan besar. Sebelum Photoshop sendiri kita harus desain kasar dulu di sketch atau mockupsnya. Nah, itu aja bagian ini. Semoga teman-teman tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya.